Halo, perkenalkan nama aku Afita Gandariska dan di sini kita mau perkenalan dulu ya buat pemenuhan tugas Madis kelas A. Monggo. Oke, halo guys. Aku Perdita Nandeka Wijaya. Salam kenal ya semuanya. Halo, perkenalkan saya Zidan Zakaria. Halo, perkenalkan saya Novel Kinandana. Halo, perkenalkan nama saya Hilga Winfa. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Tritanaya. Oke, halo, kenalin nama aku Ahmad Farsadail, biasa dipanggil Marcel. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Bagusirawan. Oke, udah perkenalan semua nih ya. Terus kita mau ngapain guys sekarang? Guys, aku mau nanya nih. Iya, gimana tuh? Ada yang kesulitan nggak kalau ngedesain web? Aku kesulitan sih. Susah sih ya. Saya kan harus mempertimbangkan tampilan buat pengguna tuh biar penggunanya enak gitu lihatnya. Kalau menurut kalian ada nggak metode atau cara buat ngedesain web yang bagus? Kayaknya tuh bisa sih pakai ini loh, golden ratio. Nah, kalau saat pemahamanku tuh ya guys, golden ratio tuh itu perbandingan buat ngebagi dua garis tuh jadi dua bagian gitu loh. Terus ada bagian yang lebih kecil, ada bagian yang lebih besar, lebih panjang gitu. Terus nilai golden ratio ini tuh tetap disebutnya tuh pi. Tetapnya tuh ketetapannya itu nilai golden ratio tuh 1,618. Jadi kemarin tuh menurut yang aku baca-baca tuh pakai golden ratio ini tuh bisa bikin desain tuh jadi kelihatan proporsional gitu. Oh, jadi gitu. Oke, paham. Golden ratio itu kayaknya bisa ya dicari pakai barisan Fibonacci. Nah, ini pada ngerti nggak barisan Fibonacci itu apa? Nah, barisan Fibonacci itu pertama kali dipopulerkan oleh ilmuwan asal Italia, namanya itu Leonardo Pisano Bogolo. Nah, barisan Fibonacci sendiri itu suatu barisan bilangan di mana suku ke N adalah hasil penyembelahan dari suku ke N-1 dengan suku ke N-2. Barisan Fibonacci salah satu contoh barisan bilangan yang menggunakan fungsi rekursif. Barisan Fibonacci ini dapat dikatakan rekursif apabila fungsi untuk menentukan suku ke N ini memiliki definisi dari dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari definisi barisan Fibonacci itu sendiri, yakni Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Nah, itu contohnya kayak contoh barisannya itu mulai dari angka 1 gitu ya. Nah, angka 1 kan suku pertama. Berarti suku keduanya contohnya 1. Nah, jadi suku ketiganya itu suku pertama ditambah suku kedua, jadi 2. Dan seterusnya. Nyari suku setelah suku ketiga ini, berarti tadi kan 1, 1, 2. Nah, berarti 2 tambah 1. Suku keempat ini hasilnya 3. Gitu. Nah, ini Fibonacci sama rasio emas ini bisa dihubungkan. Nah, hubungannya itu dapat dilihat dari perbandingan yang mendekati rasio emas. Nah, semakin besar bilangan yang diambil, maka semakin dekat juga perbandingannya dengan rasio emas. Jadi gitu. Oh, jadi gitu. Emang iya Fibonacci tuh emang beneran bisa pakai dihubungkan sama rasio emas. Tadi bilangan yang terakhir dibagi pakai bilangan pertama bilangan sebelumnya gak sih buat ngubunginnya sama rasio emas? Nah, ya itu. Nah, itu kalau biar makin mudah ini pakai tabel aja gimana? Boleh. Ini kali ya. Boleh tuh, boleh tuh. Coba
bikin bilangannya satu-satu kali ya buat buktiin ya. Oke, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Tolong yang bisa share screen. Nah, jadi gini guys, biar gak bingung ya. Nah, contoh bilangan Fibonacci itu suku pertamanya kan 1. Nah, ini. Berarti suku keduanya kan otomatis 1 sih, karena nggak ada suku sebelumnya. Nah, ini untuk mencari suku ketiga, berarti kita menjumlahkan suku pertama ditambah suku kedua, jadi hasilnya 2. Nah, ya sama untuk mencari suku keempat berarti kan suku ketiganya itu 2 ya. Nah, suku keduanya itu 1, berarti 2 tambah 1. Berarti suku keempatnya itu 3. Begitu, itu seterusnya, paham nggak? Paham. Itu berarti apa itu suku kelimanya? Berarti suku keempat ditambah suku ketiga jadinya 5. Nah, itu wes, seterusnya itu wes. Itu berarti kalau yang ke-6, berarti kan 5 tambah 3, hasilnya 8. Berarti bawahnya 8 tambah 5, 13. Kamu langsung tulis 13 saja, wes. Terus 21, kan 13 tambah 8, berarti suku ke-8, 21. Ya itu wes, terus wes, banyak wes. Jadi gitu. Nah, pokok intinya itu ditambah 2 suku sebelum suku N tersebut. Suku ke-9 ini 34 gak sih? 3 tambah 1, 4 kan? Iya. Oh iya, 34. 34. Insya Allah. Nah, gitu. Paham kan? Ya bang. Nah, ini cara ngehubungin sama golden ratio dibagi nggak sih? Dibagi gimana tuh? Dibagi setauku ya guys ya, itu ntar tuh si suku yang lebih besar itu dibagi sama suku sebelumnya gitu loh. Kayaknya paling gampang bikin tabel aja kali ya. Boleh. Misalkan suku yang lebih kecil tuh A misalkan. Tolong, oke. Terus suku yang lebih besar tuh B. Nah, terus kan itu caranya kan nyarinya perbandingan suku yang besar sama yang kecil kan ya. Jadi B per A. Gitu. Terus misalkan nih di yang tadi udah dibikin kan di baris Fibonacci-nya, itu kan tadi suku pertamanya kan 1 ya. Berarti A-nya 1. Terus B-nya juga 1 kan. Berarti B per A-nya 1. Nah, terus habis itu sekarang kan tadi kan itu buat yang baris pertama. Terus yang buat baris kedua kan suku pertamanya 1. Terus suku yang lebih besar kan 2 tuh di bawahnya. Oke, berarti 2 per 1 2. 2. Terus lanjutannya berarti sekarang kan di baris ketiga. Baris ketiga kan nilainya kan 2 tuh. Berarti yang suku A-nya 2. Terus suku ke B-nya kan berarti 3 baris di bawahnya kan. 3. Berarti 3 bagi 2. Berapa guys? Ayo hitung. 1,5 ya? 1,5. Ya 1,5. Ya benar, 1,5. Nah, lanjut. Sekarang baris keempat ya. Iya benar, baris keempat. Baris keempat kan itu 3 tuh sukuannya apa sih? Nilainya. Nah, terus yang nilai baris di bawahnya kan 5. 5 bagi 3? 5 bagi 3 itu Ya hitung. 1,6. 1,6.
1,67. Oke, lanjut. Dah lanjutin deh tuh guys. Berarti berapa selanjutnya? 5. 5. Lanjutannya 8. Bukan bagi 5 sih. 1,6 ya? 1, Tadi yang 3 bagi 5 itu 6-nya ada banyak gak sih? 1,6 terus iya, 7 di ujungnya. Dibulatkan nggak ini? iya, Ke 1,7 gitu? 1,67 aja kali ya, biar gak sama yang 8/5. Dah, lanjut. Ini berarti 8. 8 sama 13 ya? 13. 13 bagi 8 1,625 nggak sih? Oh, itu hasilnya 1,6 semua. Iya. Ya itu udah ketemu tuh 3 bilangan terakhir yang dicari kan udah 1,6 tuh ya. Terus buat mastiin lagi kayaknya nambah 1 baris lagi kali ya. Coba 1 kali lagi. Berarti 13 sama 21. Dah, bagi. 0,6 ya? 1,6. Nah, ini kan Pak. Kayaknya pasti 1,6. Kan itu, Pak, golden ratio kan itu. Apa namanya? Yang kata Apro tadi? 1,618. Nilainya 1,6-an. 1,6. Ya, 1,6. Kalau mau diterusin 1,615. 615. Biar beda sama yang atasnya. 615. Oh, 2-nya dihapus. 2-nya dihapus. 62 di depan dihapus. Sudah. Dihapus aja. Masih lanjut ini apa enggak? Nah, kayaknya cukup sih ya, udah kelihatan nggak sih polanya? Sudah. Pokok hasilnya pasti 1,6 ya? Iya, ini kan awalnya hasilnya 1, terus 2, terus 1,5, terus kayak makin lama makin semakin Makin besar angka yang dibagi itu makin mendekati si golden ratio. Nah, betul. Jadi kan aku ngomong kan nilainya golden ratio kan 1,618 terus kan panjang ke belakang. Nah, ini kan di terakhir kan sudah 1,61 tuh. Berarti kan dari sini tuh bisa kita simpulkan kalau pembagian deret Fibonacci tuh ntar lama-lama bisa nyampe semakin mendekati ke nilainya golden ratio itu. Jadi intinya golden ratio tuh dasarnya berasal dari pembagian bilangan Fibonacci. Gitu guys. Terus ini cara nerapin golden ratio-nya ke desainnya tuh gimana ya? Ini kan cuma angka-angka tuh, terus menerapkannya ke dalam desain tuh gimana? Ada yang punya ide gak guys? Mungkin ada yang udah pernah nyoba mungkin? Bilangan Fibonacci-nya kan buat nyari golden ratio. Ya berarti golden ratio-nya yang dipakai buat nentuin desain di web. Oh gitu. Berarti ini angka-angkanya di convert jadi kayak bentuk golden ratio kayak gitu. Iya nggak sih? Gimana itu? Pemahamanku ya guys ya, kan golden ratio kan tadi kan definisinya udah kayak udah pakem gitulah ya, definisinya tuh buat membantu membuat desain yang biar proporsional gitu loh desainnya. Terus nah golden ratio kan angkanya ada tuh 1,618 bla 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 sekian gitu. Nah terus itu kan bentuknya angka ya, terus caranya menerapkan ke desainnya gitu loh, kayak kan desain kan kayak entah bikin tulisan atau bikin layout gambar-gambarnya gitu, itu cara nerapinya tuh gimana gitu? Ada yang punya ide mungkin?
Ya, cara nerapinnya itu kayak kita nyari misalnya untuk judul sama isinya itu perbandingannya hasilnya harus mendekati 1,618. Misalnya font judulnya itu 21. Jadi tulisan isinya itu fontnya itu 13. Jadi dia harus mendekati si golden ratio. Intinya di situ. Berarti misalkan kita bingung nih mau nentuin ukuran font tuh berapa buat webnya, kayak font judulnya gitu. Misalkan ya misalkan bingung gitu ya. Berarti tuh nentuinnya pakai golden ratio antara font judulnya itu yang gede sama font isinya gitu. Ya pokoknya intinya itu kalau misalnya kita pun mau buat fontnya itu angkanya tidak sama dengan barisan Fibonacci, tapi dia perbandingan antara font judul dan font isinya itu harus 1,618, mendekati itu. Tidak harus 13 sama 8, 21 sama 13, ataupun yang lainnya gitu. Itu gimana itu maksudnya? Mungkin kalau kasih contoh gitu, biar lebih enak. Oke, jadi gini gengs, ini aku udah punya desain web ya. Ya, buat nentuin letak-letaknya itu pakai golden ratio. Nah, kalau misal di golden ratio kan 1,6 ya, kalau misal dibagi apa tadi B sama A-nya ya. Nah, di sini aku ini pakai font berapa ini? 52, yang atas ini, yang atas yang welcome to store ini 52. Yang bawah pakai 30 ya, pakai 31 atau 30 ya, antara 31 mungkin ya. Nah itu kalau misal dibagi 52 bagi 31 itu hasilnya 1,67 ya, sekitaran 1,6. Nah itu kayak yang udah dijelasin tadi ya kan ya. Kalau misal itu masuk ke golden ratio. Nah selain itu coba kita cari ya golden ratio gini ya. Ini nggak usah. Nah, ini golden ratio kalau misal dicari di Google ini 1,61. Ini udah ya golden ratio. Nah, kalau misal diterapin buat di desain itu ada caranya khusus. Nah, caranya itu pakai lingkaran kayak gini. Kok kecil? Yang lebih besar kah? Nah, caranya itu pakai kayak gini. Coba aku besarin dikit ya. Nggak bisa. Nah gini deh, aku buka di sini deh. Nah, caranya itu pakai kayak gini. Ini golden ratio ya. Ini jadi kalau misal diterapin di desain itu pakai kayak gini. Nah, itu ngelihatnya itu gimana kok cuma kayak lingkaran gitu. Nah ini itu nerapinnya itu kayak pandangan dari si usernya gitu loh. Jadi kalau misal dilihat kan ada kayak lingkaran gitu ya, terus lingkarannya itu kayak memusat gitu di satu gitu. Nah di sini kan ada kayak lingkaran itu. Nah di sini itu cara ngeliat usernya itu kayak gimana. Jadi nah lingkarannya kayak memusat. Nah itu berarti titik fokus si usernya itu ditentuin pakai ini gitu loh. Jadi yang lingkaran kecil itu yang memusat itu ya itu titik fokus yang dilihat usernya. Biasanya kayak gitu. Nah ini aku kan udah ada desain ya. Nah ini aku udah terapin juga. Nah kalau misal dilihat kan mulainya dari sini. Nah fokusnya itu di foto dari new product ini. Nah kalau misal dilihat ya dari sini itu ya biasa aja gitu, desainnya biasa aja, polos, desainnya biasa aja. Tapi di bagian new product ini itu kayak kelihatan lebih rame gitu loh. Nah kan
kan rame kan, kalau misal mata dari konsumen kan suka yang lihat rame-rame gitu ya, yang lihat rame itu langsung fokus gitu loh. Kalau misal desainnya itu ada rame dikit itu udah fokus ke situ gitu. Nah ini terapinnya itu pakai golden ratio. Jadi fokusnya, titik fokus pusat si usernya itu ada di gambar dari new product itu. Jadi begitu. Yang desain yang sampai-sampainya ini hanya sebagai ya hanya sebagai dasar gitu loh. Tapi titik fokusnya itu tetap di gambar ini. Jadi begitu, gengs. Kalau misal diterapin di desain web, biasanya pakai ini, pakai golden ratio, pakai lingkaran ini. Jadi angka-angka yang tadi itu kayak di convert, dijadiin lingkaran kayak gini. Kalau nggak salah ada hitungannya deh. Coba ya. Nah ini kalau nggak salah ini ukurannya. Nah jadi begini, ini ada ukurannya. Jadi begitu. Oh iya, itu tadi angka-angka yang tadi yang di Google. Ya. Itu angka-angkanya sama gak sih sama yang tadi kita cari di kotak-kotak itu? Iya sama, itu kan Fibonacci. Nah, Berarti angka-angka yang tadi itu dimasukin ke sini ya. iya. Ya gitu deh. Ya pokoknya angka yang tadi itu kayak di-convert gitu jadi satu desain. Jadi satu kayak golden ratio kayak gini gitu. Begitu, gengs. Gimana? Berarti golden ratio ini benar-benar bisa ini ya, bisa kayak bantu buat bikin desain webnya tuh bisa kelihatan lebih enak dilihat sama user. Terus juga kayak usernya sekali lihat tuh kayak langsung lihat ke pusatnya itu kan. Kalau di sini kan pusatnya new product itu kan kayak langsung gitu. Ya, iya kayak gitu. Nah, kalau ini kan desain yang tak buat ya, desain yang tak bikin, desain yang tak sediain gitu. Nah, kalau misal diterapin di full aslinya kayak gitu, kalau misal dicari gitu ya. Kalau misal teman-teman cari di sini itu ada yang namanya websitenya si Petani Kode. Nah, Petani Kode ini kayak website khusus buat buat belajar pemrograman, buat belajar codingan gitu. Nah ini itu pakai golden ratio juga. Jadi kalau misal pertama kali buka ya, misal aku Google dah Petani Kode gini misalnya, kan belum kebuka ya. Nah ini aku buka ke websitenya Petani Kode, aku klik. Nah, otomatis mata user yang pertama kali ngelihat ini si gambar vektor yang lagi main komputer gitu. Nah, ini tuh pakai golden ratio. Jadi golden ratio kalau misal diterapin, ini sayangnya nggak bisa diterapin pakai gambar ya. Apa aku screenshot aja ya? Ya. Coba lah aku kayak giniin. Nah kan udah. Jadi pakai golden ratio ya kayak gini. Jadi dibuat khusus untuk menyempurnakan desain-desainnya. Jadi lebih efektif, lebih enak, lebih tahu lah di mana fokus pertama kali si usernya ngelihat kayak gitu. Nah, seperti itu, gengs. Berarti sama ini developer web yang udah jago tuh berarti pakainya berarti mereka itu udah kayak pakai golden ratio gitu ya buat mengembangkan website-nya mereka itu ya. Iya dong. Kan udah terbukti valid gitu loh pakai golden ratio, juga efektif.
udah terbukti efektifnya itu udah terbukti gitu loh. Jadi ya gimana nggak dipakai gitu loh, kan udah ada. Daripada bingung-bingung kan buat nentuin ini aku mau taruh di mana, di sini gitu. Kalau misal ditaruh di sini bisa nggak ya? Nah, buat daripada bingung kayak gitu ya mending langsung dipakein golden ratio kayak gini. Jadi udah ditentuin sama si golden ratio-nya. Kita tinggal nerapin aja, kita tinggal nyesuaiin aja sama desain yang kita mau. Gitu. Nah, gimana gengs? Ini ilmu baru ya guys ya, bisa nih kita terapin besok-besok nih, misal disuruh bikin desain website di matkul apapun, jadi kita kayak gak usah bingung gitu loh guys. Jadi kita udah tahu nih dari tadi, udah diskusiin juga kan kalau gimana golden ratio itu apa, gimana cara nyarinya, terus penerapannya gimana. Jadi kan besok-besok kalau disuruh bikin desain website kita nggak usah bingung lagi guys, pakai aja golden ratio. Nah, begitu. Oke, jadi kesimpulannya golden ratio ini dapat membantu kita ya dalam membuat desain, dimulai dari tata letak desainnya ini, seperti contoh di sini sama ukuran font itu bisa kita gunakan golden ratio. Betul sekali. Jadi sangat membantu gitu. Ya. Terima kasih banyak ya untuk ilmu barunya. Akhirnya kita nggak usah bingung lagi kalau misalnya pengen bikin desain yang menarik perhatian orang-orang itu harus pakai apa sih. Kita bisa langsung pakai golden ratio. Nah, cukup sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.